Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Revita Amalia, NPM 16031318149, Farmasi D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan granul yang dilandasi dengan mekanisme ikatan antar partikel, beserta ada juga contoh mengenai formula yang disertai dengan perhitungan dan penimbangannya. Adapun pengerjaan ini dilakukan untuk memenuhi perbaikan UTS teknologi sediaan solida granulasi basah. Mekanisme pembentukan granul. Yang pertama ada interaksi partikel yang difasilitasi dengan jembatan cair. Terdapat beberapa tahapan yaitu pendular, funikular, kapilari, droplet, dan pseudo-droplet. Pada pertama, dalam keadaan pendular, partikel disatukan oleh jembatan cair pada titik kontaknya yaitu ikatan pendular. Kemudian, keadaan yang digerakkan oleh tali adalah transisi antara keadaan pendular dan kapiler di mana rongga tidak sepenuhnya jenuh dengan cairan. Nah, kemudian pada tahap kapilari yaitu terjadi ketika butiran jenuh pada tiap sisi rongganya yang diisi dengan cairan dan cairan permukaan ditarik kembali ke pori-pori di bawah aksi kapiler. Untuk granulasi, granul dipilih pada tahapan kapilari dikarenakan masih adanya pembentukan inisiasi yang contohnya seperti nuklease atau inti granul. Granul merupakan apabila digabungkan menjadi inti dari sebuah inti granul. Kemudian, keadaan tetesan terjadi ketika partikel tertahan di dalamnya atau di permukaan tetesan cairan. Selanjutnya, dimungkinkan juga untuk memiliki keadaan tetesan semu di mana rongga yang tidak terisi tetap terperangkap di dalam tetesan. Ini lebih memungkinkan terjadinya pada sistem pembahasan yang lebih buruk. Kemudian ada interaksi partikel yang difasilitasi dengan jembatan padat. Terdapat beberapa tahapan yaitu spraying, wetting, solidifying, dan final granul. Nah, untuk interaksi partikel yang difasilitasi dengan jembatan padat ini dipengaruhi oleh adanya adesi beserta kohesi. Mekanisme pembentukan granul lainnya yaitu ada gaya tarik antar partikel yang dimana gaya tarik antar partikel ini terjadi pada partikel yang memiliki muatan yang berlawanan sehingga adanya tarik-menarik antar partikel. Kemudian mechanical interlocking yaitu adanya semacam lock and key pada partikel sehingga adanya kecocokan antar partikel yang terjadi pada kapilari interaksi kapilari serta mechanical interlocking. Selanjutnya yaitu mekanisme ikatan antar partikel melalui metode pendekatan yang modern. Terdapat 3 cara yaitu wetting and accretion, kemudian consolidation and coalescence, dan adhesion and leakage. Nah, untuk wetting and accretion ini terjadi pembentukan suatu granul yang dikarenakan adanya kontak antara senyawa liquid dengan powder yang kering, sehingga terbentuknya distribusi granulasi nukleus atau terbentuknya pembentukan inti dari pertemunya antar dua senyawa tersebut. Selanjutnya consolidation and coalescence yaitu terjadi antar dua granules yang bertabrakan sehingga terbentuknya penggabungan antara dua granul tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu accretion and leakage, yaitu terdapat granul yang pecah atau hancur sehingga terjadinya pengkikisan atau terkikis yang kemudian terbentuk granul yang halus. Selanjutnya yaitu formula sediaan tablet. Formula yang digunakan yaitu terdapat fasa dalamnya sebanyak 92% dan fasa luarnya 8%. Komponen fasa dalamnya yaitu paracetamol 100 mg,
PPP 5%, amprotap 10%, dan laktosa ditambahkan sampai 92%. Kemudian untuk pasal luarnya sebanyak 8% terdiri dari amprotap 5%, magnesium stearat 1%, dan talc sebanyak 2%. Kemudian perhitungan dan penimbangan formula yang sebelumnya telah dipaparkan dengan metode granulasi basah. Pada granulasi basah terdapat dua fase, yaitu fase dalam dan fase luar. Fase dalam yang berfungsi sebagai komponen granulat, dan pada perhitungan ini terdapat 92%, dan untuk fase luar yang berfungsi sebagai pencetakan terdapat 8%. Untuk perhitungannya dengan tipe 1 atau diperhitungkan sebagai tablet utuh, fase dalam terdapat 230 mg yang digunakan, sedangkan fase luar yaitu 20 mg dengan perhitungan yang tertera. Kemudian, untuk perhitungan secara teoritis atau data formula yang diketahui terdapat zat aktifnya paracetamol, pengikat PPP, untuk penghajur dalamnya yaitu amprotap, dan pengisinya laktosa. Komposisi tiap-tiap komponennya yaitu paracetamol sebanyak 100 mg, PPP sebanyak 5%, amprotap sebanyak 10%, dan laktosa ditambahkan sampai 92%. Dan setelah diperhitungkan seperti yang tertera, maka dapat dilihat bahwa paracetamol yang digunakan yaitu sebanyak 100 mg, PPP-nya sebanyak 12,5 mg, amprotapnya 25 mg, dan laktosanya 92,5 mg, sehingga total fase dalam yang digunakan yaitu 230 mg. Nah, pada perhitungan ini yaitu tipe 1 tablet secara utuh. Untuk tipe 2 yang diperhitungkan hanya fase dalam saja, yaitu total fase dalam sama seperti sebelumnya yaitu 230 mg. Kemudian untuk fase luarnya yaitu terdiri dari penghancur luar atau yaitu amprotap, lubrikan yang digunakan yaitu magnesium stearat, dan glidan yang digunakan yaitu talc. Komposisi tiap komponennya yaitu 5% untuk amprotap, 1% untuk magnesium stearat, dan 2% untuk talc. Perhitungan dengan tipe 1 dapat dilihat yang tertera bahwa amprotap yang digunakan sebanyak 12,5 mg, kemudian magnesium stearatnya sebanyak 2,5 mg, dan talcnya sebanyak 5 mg, sehingga total fase luar yang digunakan yaitu 20 mg, dan diakumulasikan fase dalam beserta fase luarnya secara total yaitu sebanyak 250 mg. Nah, untuk tipe 2 fase dalamnya masih sama seperti sebelumnya, dan tipe 3 atau cara 3 yaitu fase luar, maka dapat dilihat sama seperti perhitungan sebelumnya yaitu totalnya sebanyak 20 mg. Kemudian untuk perhitungan sebenarnya atau data percobaan yang dihasilkan pada praktikum yaitu terdapat pemisalan massa granulasinya sebanyak 200 mg. Nah, untuk perhitungan pada data percobaan terdapat perbedaan, yaitu pembagi yang digunakan ada yang 8/92 dan 8/100. Nah, hal tersebut dikondisikan dengan massa yang digunakan pada saat pencetakan. Nah, dapat dilihat dari data tersebut bahwa fase luar dengan pencetakan 8% terhadap TU yaitu menghasilkan kondisi teoritis namun tidak akurat secara logika matematikanya. Kemudian untuk fase luar pencetakan 8 dengan pembagian 8/92 terhadap fase dalam yaitu dihasilkan bahwa
kondisi teoritis yang akurat dan maksimal secara logika matematika. Kemudian fase luar mencetakan 8% terhadap fase dalam yang dihasilkan bahwa tidak rasional dikarenakan besaran 100% dikarenakan besarannya 100%. Kemudian untuk fase luar pencetakan 8% terhadap magnesium stearat tidak rasional dikarenakan bukan lagi besaran 100% yang sebelumnya, yaitu dikarenakan tidak rasional karena besaran 100% adalah 18,4 mg, dan kemudian untuk yang selanjutnya itu tidak rasional dikarenakan 16 mg bukan lagi 100%, tapi terjadinya penyusutan. Kemudian fase luar yang terakhir yaitu pencetakan pada 8/92 terhadap magnesium stearat. Pada tahap ini termasuk kondisi yang rasional. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai perhitungan granulasi basa, kemudian mekanisme ikatan antar partikel, dan mekanisme granulasi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila pada penjelasannya masih terdapat kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.